progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Nomor hidup mahasiswa saya 2021-53008. Saya dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan melakukan presentasi dasar akuntansi, yaitu tentang sistem keuangan dan ekonomi modern. Sistem keuangan, investasi, dan ekonomi modern. Pembangunan keuangan di negara atau organisasi manapun berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang untuk waktu lama. Ada perdebatan yang lebih signifikan dan penelitian telah diterbitkan tentang bagaimana sistem keuangan dapat efektif daripada yang lain, yang juga dapat menghemat investasi, keuangan pemasar, dan perantara keuangan dapat dilihat sebagai pelengkap daripada menggantikannya dengan yang lain. Lanjut. Pengembangan keuangan dapat berkontribusi menuju pertumbuhan ekonomi. Pengembangan keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan produktivitas dengan mempertahankan jangka panjang kerjasama dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, organisasi akan mencakup beberapa domain inovatif dan produktif bergantung pada pendirian perusahaan pada keuangan. Oleh karena itu, lebih banyak manfaat yang dicapai dari sistem keuangan yang dikembangkan. Setelah meningkatkan efisiensi investasi, sistem keuangan dapat mempromosikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, sebuah kasus di Cina menunjukkan bahwa modernisasi ekonomi, sistem keuangan dapat mengarah pada pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan tanpa over investment. Lanjut. Struktur keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Alokasi tabungan dalam investasi memiliki fungsi sentral dalam sistem keuangan, tapi ada banyak metode untuk mencapai distribusi tersebut, yaitu diferensiasi dapat didefinisikan antara keduanya kategori sistem keuangan, di mana perantara keuangan dan bank dapat mendominasi, dan yang lainnya adalah di mana investasi dan tabungan harus sama saat bertukar instrumen atau aset di pasar keuangan. Selanjutnya, sistem keuangan, alokasi risiko, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu fungsi penting dari sistem keuangan adalah untuk merealokasi risiko antara berbagai instrumen ekonomi. Dengan mengadopsi alokasi tersebut, peminjam diberikan akses yang lebih besar untuk modal. Keuntungan yang dihasilkan tanpa pertanyaan untuk alokasi yang efisien dari peningkatan risiko membagikan. Manajemen risiko yang efisien bagi investor dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertahankan risiko yang lebih tinggi. Tetapi, secara keseluruhan, eksposur mereka dapat dikurangi melalui diversifikasi. Berbagi risiko dan alokasi keuangan. Selama 30 tahun terakhir, sistem keuangan menghadapi berbagai perubahan. Inovasi keuangan telah memungkinkan perantara untuk mendiversifikasi dan mengelola risiko dengan tepat. Selain itu, derivatif keuangan juga telah mengubah pasar global. Munculnya pasar yang berkelanjutan juga telah mengubah metode peminjaman, manajemen risiko, dan investasi. Pasar yang tidak lengkap dan risiko antar generasi. Contoh signifikan dari antar generasi adalah risiko demografis, yang merupakan transfer risiko yang efektif antara berbagai generasi. Dalam skenario saat ini, pasar tidak dapat sepenuhnya terintegrasi dengan risiko antar generasi, yang mempengaruhi beberapa generasi yang berada di domain yang sama. Banyak negara maju telah menghadapi transisi demografi, yang juga disebut krisis usia tua. Selain demografi, beberapa risiko dapat dibagi antara berbagai generasi secara efektif. Inovasi dan risiko. Kita semua terhubung dan prihatin dengan kecepatan inovasi, karena inovasi keuangan telah meningkatkan ketahanan dan efisiensi sistem keuangan. Risiko yang dapat menyebar antar agen. Insentif yang memadai
diberikan kepada perantara keuangan untuk meningkatkan teknik manajemen risiko. Itu sebabnya sistem keuangan dapat menyerap dampak ekonomi yang meningkat dengan lebih baik. Metode insentif harus selaras dengan manajer yang beroperasi dalam kepentingan krisis investor. Karena itu, dia dianggap sebagai domain produktif untuk regulasi penelitian. Kesimpulan. Simpulannya yaitu, aspek pertama dan terpenting adalah kepentingan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan apapun. Oleh karena itu, harga aset adalah batu kunci yang melalui kebijakan ditransformasikan ke dalam ekonomi real. Selain itu, dengan mengadopsi pendekatan yang berbeda terhadap sektor swasta dan publik, transparansi dapat dicapai, seperti peningkatan peraturan, pengawasan dan standar keuangan, peningkatan pelaporan data di pasar OTC, supaya upaya untuk mengungkapkan lembaga keuangan dengan lebih baik dan mempromosikan pasar yang solid, disiplin. Dengan demikian, efisiensi dan kelincahan modernisasi ekonomi yang dicapai secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan kemakmuran di masa depan. Jadi, itulah sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Anif Maulana, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.